Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mara Pransa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita sudah memasuki bab 14, yaitu Lab Setup. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Pengenalan topologi, 2. Install Debian Server, 3. Install Ubuntu Desktop, 4. Install Ubuntu Server, 5. Cloning Debian, 6. Snapshot VM, 7. Setup topologi, dan 8. Konfigurasi RAM VM. 1. Pengenalan topologi. Di sini saya akan menerangkan topologi yang akan kita gunakan, yaitu topologi introducing. Jadi ini merupakan laptop kita atau biasa disebut host OS. Jadi nanti host OS ini akan menyambung ke Debian. Lalu Debian ini akan menyambungkan ke klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop. Lalu nanti Debian juga akan menyambung ke internal network, yang dimana internal network ini terhubung dengan dua server, yaitu server Debian dan server Ubuntu. Jadi di topologi ini kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu Desktop, yang kedua ada Debian Server, dan yang ketiga ada Ubuntu Server. 2. Install Debian Server. Di materi kali ini kita akan menginstal Debian berbasis CLI. Kalian bisa klik New. Di sini saya akan menamainya RTR Debian Server. Lalu tipenya Linux dan versinya Debian 64 bit. Lalu next, atur memori. Lalu finish. Lalu kita start. Jika seperti ini, kalian disuruh untuk memasukkan file Debian. Kalian bisa masukkan file Debian yang sudah kalian download. Lalu mount and retrieve boot. Karena di sini kita akan menggunakan CLI-nya saja, maka kita pilih yang install. Di sini saya pilih yang English. Karena belum ada opsi Indonesia, kita klik yang other. Pilih yang Asia. Lalu kalian bisa cari Indonesia. Di sini kalian bisa pilih yang ini saja. Di sini saya akan pilih American English. Untuk server di sini saya akan menamainya RTR Debian. Lalu continue. Di sini juga RTR Debian. Continue. Domain name-nya Debian. Lalu kalian bisa isi password. Lalu mengkonfirmnya. Hostname-nya saya akan Maura. Di sini sama. Isi password lagi, disarankan passwordnya berbeda dari yang sebelumnya. Lalu confirm. Di sini kalian bisa pilih sesuai daerah kalian. Pilih yang pertama. Di sini kita next saja. Lalu di sini pilih yang recommended ini. Pilih yang finish partisi. Kita pilih yes. Di sini kita pilih no. Lalu di sini juga no. Pilih no. Di sini kalian hanya perlu men-checklist yang standar sistem saja. Kalian bisa menghapus tanda ini dengan spasi. Lalu enter.
Di sini kita pilih yes, lalu pilih yang bawah ini. Di sini kita diharuskan untuk mereboot, jadi continue. Di sini kita bisa login. Karena di sini kita bisa login, maka kita sudah selesai untuk menginstal router Debian. 3. Install Ubuntu Desktop. Di video sebelumnya, kita telah menginstal Debian Server yang kita gunakan sebagai router. Pada video kali ini, kita akan menginstal Ubuntu Desktop yang akan digunakan sebagai Ubuntu Client atau sebagai klien. Sebelumnya, di sini telah terdapat Debian Router atau router. Pada video kali ini, kita akan menginstal Ubuntu Desktop yang akan digunakan sebagai. Untuk menginstal filenya, kalian bisa buka download Ubuntu Desktop, lalu klik yang paling atas, lalu kalian bisa pilih versi yang akan kalian gunakan. Download, maka dia akan otomatis cepat download. Untuk menginstal, kalian bisa klik new, lalu menamainya Ubuntu Desktop atau klien. Lalu next, lalu finish. Kalian bisa klik start, lalu kalian bisa masukkan filenya, lalu mount under the boot. Untuk keyboard saya akan pilih English. Untuk keyboard saya akan pilih yang ini saja. Di sini kita ada dua opsi, yang pertama normal installation dan minimal installation. Jika normal installation, kalian akan menginstal keseluruhan yang ada di sini. Sedangkan yang minimal installation, dia akan menginstal yang ini saja. Jadi di sini saya akan memilih yang normal installation saja. Di sini juga ada dua opsi erase. Dia akan menghapus seluruh harddisk yang ada di Ubuntu, lalu dia akan menginstal ulang Ubuntu. Jadi saya pilih yang ini saja, lalu klik install now. Kita klik continue di sini, lalu pilih yang Jakarta sesuai tempat tinggal. Di sini bisa diisi dengan nama kalian. Di sini saya akan menamainya Maura. Lalu username-nya Maura. Kalian bisa masukkan password. Lalu mengkonfirmnya. Lalu saya akan pilih yang ini. Continue. Di sini loginnya cukup lama. Lalu setelah itu restart now. Dan hasilnya seperti ini. Sudah selesai. 4. Install Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya, kita sudah menginstal Debian Server sebagai router dan Ubuntu Desktop sebagai klien. Untuk Debian Server, di sini kalian tidak perlu menginstal ulang, kita bisa mengcloningnya pada video selanjutnya. Dan untuk Ubuntu Server, karena sebelumnya saya sudah membuat, jadi tidak perlu membuatnya lagi. Jika kalian ingin tahu caranya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. 5. Cloning Debian. Pada materi kali ini kita akan mengcloning Debian Server sehingga kita tidak perlu menginstal ulang Debian servernya. Kalian bisa klik kanan pada Debian router ini, lalu pilih yang clone.
Di sini saya akan mengganti namanya menjadi VPN server. Lalu next, pilih yang full clone dan finish. Di sini prosesnya akan lebih cepat dibandingkan menginstal ulang. Dan di sini kita telah berhasil ya mengcloning VPN servernya. 6. Snapshot VPN. Pada materi kali ini kita akan mencoba snapshot seperti yang saya katakan sebelumnya. Snapshot bisa digunakan untuk menambahkan status pada VM kita sekarang. Misalkan saya belum melakukan apapun pada VM ini, terus jika saya membuat contoh snapshot 1, lalu saya mengkonfigurasi VM ini dan terjadi error, maka saya hanya perlu kembali ke snapshot 1-nya, sehingga VM-nya akan kembali seperti sebelum kita mengkonfigurasi. Langsung kita coba. Di sini kita bisa klik garis 3, lalu pilih yang snapshot. Lalu pilih tag, di sini saya akan namanya default saja. Oke. Lalu lakukan juga hal yang sama pada VM yang lainnya. Pada router VPN, pada Ubuntu desktop, dan juga pada Debian server. Jadi ketika nanti kita mengkonfigurasi dan ada error, kita bisa kembali ke snapshot defaultnya. 7. Setup topologi. Pada materi kali ini kita akan men-setup topologi pada VM. Jadi di sini terdapat laptop kita atau host OS. Jadi nanti host OS ini akan menyambung ke Debian. Lalu Debian router ini akan menyambung ke client Ubuntu atau Ubuntu desktop dan juga akan terhubung ke internal network, di mana internal network ini terhubung dengan dua server, yaitu server Debian dan juga server Ubuntu. Nanti jadinya akan seperti ini. Host OS terhubung dengan router dengan adapter 1, router terhubung dengan internal network dengan adapter 2, dan router juga terhubung ke desktop dengan adapter 3. Jadi ini adalah fitur untuk menghubungkan antar VM. Kita langsung coba saja. Kita mulai dari router Debian, klik setting, lalu pilih yang network. Untuk adapter satunya saya akan terhubung ke host OS, jadi kita akan menggunakan yang host only network. Karena pada adapter 2 kita akan terhubung ke Debian server dan Ubuntu server, maka di sini kita akan mengaktifkan adapter 2 dan kita hubungkan ke internal network. Untuk namanya di sini saya akan mengisi server network, maka nanti routernya akan terhubung ke Debian server dan Ubuntu server. Untuk adapter 3 kita aktifkan dan pilih yang internal network. Untuk namanya saya akan ganti client network. Oke. Sekarang kita telah mengkonfigurasi pada Debian routernya dan menghubungkannya pada setiap VM. Selanjutnya kita ke Ubuntu desktop. Adapter HP-nya kita hubungkan ke internal network. Lalu di sini client network namanya. Oke. Lalu kita lanjutkan ke Ubuntu server, internal network, dan ini kita ganti menjadi server network.
Oke, lanjut ke yang terakhir, Debian server, internal network juga. Di sini namanya juga server network. Oke. 8. Konfigurasi RAM VM. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi RAM pada VM karena nantinya semua VM ini akan dijalankan berbarengan dan mengantisipasi laptop kita hang. Untuk itu kita akan men-setting setiap RAM-nya pada VM. Jadi kita akan menggunakan minimal pada masing-masing VM-nya. Kalian bisa klik setting, lalu pilih yang sistem. Karena di sini RAM yang 3, kita bisa kurangi menjadi 512 saja. Prosesornya 1, lalu oke. Lalu lakukan juga pada setiap VM-nya. Sistem, Ubuntu desktop, sistem set. Oke. Setting. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada bab 14 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.